Nah, untuk ngejelasin lo lagi nih, Sel, takutnya lo masih bingung sebenarnya kenapa sih Hasto ditetapin sebagai tersangka ya kan? Sebenarnya Hasto itu ditetapkan sebagai tersangka atas 2 kasus, dugaan kasus. Pertama, dugaan kasus suap ini berhubungan dengan, dimana memang dua-duanya ini berhubungan dengan tersangka Harun Masiku sih ya. Yang pertama dugaan suap dan yang kedua adalah dugaan melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, penetapan Hasto ini sebenarnya udah di bulan Desember 2024, di mana ada sprindik nih namanya, surat penetapan seseorang sebagai tersangka. Sprindik ini keluar di tanggal 23 Desember 2024 kalau nggak salah. Untuk spesifik suratnya itu nomornya segala macam gue agak lupa, cuman ia ditetapkan sebagai tersangka yang tadi terkait dengan 2 dugaan tersebut. Sebenarnya yang pertama kali itu untuk dugaan suap. Nah, yang terbarunya update terkini disampaikan sama KPK, ternyata Hasto ada 1 dugaan lagi, yakni yang tadi perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Nah, selain Hasto, KPK juga netapin 1 orang lagi sebagai tersangka dalam kasus ini. Orang ini tangan kanannya Hasto, orang kepercayaannya Hasto lah ya, namanya Doni Istiqomah. Jadi dia ini ditetapkan sebagai tersangka di hari atau memang pada saat yang sama, yakni di Desember 2024 itu. Kita bagi jadi 2 tadi, kan ada dugaan suap dan 1 lagi dugaan perintangan penyidikan. Kalau yang dugaan suap ini masih terkait pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. Nah, singkat cerita, jadi kayak Hasto di sini ada intervensi lah ya, melakukan intervensi untuk kemudian bisa menetapkan Harun Masiku masuk menggantikan salah satu anggota DPR RI dari fraksi PDIP pada saat itu, Nazarudin Kemas, yang meninggal dunia. Harusnya Nazarudin Kemas ini digantikan oleh seseorang bernama Rizky Aprilia, di mana dia seharusnya menggantikan Nazarudin karena perolehan suaranya juga menduduki peringkat kedua pada saat itu, yakni kalau nggak salah ada 4.000 lebih suara lah ya. Tapi Hasto dengan caranya menggantikan posisi Rizky itu dengan Harun Masiku. Nah, Sel, untuk kasusnya Harun Masiku untuk dugaan suap ini, sebenarnya peran dari Hasto Kristianto itu, dia minta ada 2 orang yang sebenarnya udah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sudah mantan terpidana juga, udah dihukum juga, ex anggota Bawaslu Agustiani Tio, untuk memberikan suap ke Wahyu Setiawan yang pada saat itu Wahyu Setiawan menjabat sebagai ex komisioner dari KPU RI. Nah, jadi gitulah ya. Dan saat ini untuk Wahyu ataupun juga untuk Agustiani ini juga sudah bebas dan kemarin juga diperiksa sebagai saksi. Yang menjadi pertanyaan gue sebenarnya, Shell, dan mungkin lo pikirin juga kali ya, kenapa ya sampai dibelain sebegitunya Harun Masiku? Nah, itu yang jadi pertanyaan besar semua umat.